Salam Bapak Ibu Saudara yang di Zoom juga salam. Puji Tuhan, kalau tidak keberatan dibuka aja kameranya supaya saudara berjumpa dengan saya juga. Selain dengan Tuhan. Oke baik, puji nama Tuhan. Tema kita minggu ini tetap sama tentang kesetiaan. Jadi kita khotbah berseri di hari Minggu. Bulan Mei kita akan terus bersama-sama membahas tentang kesetiaan. Mari kita akan lihat judul kita pada saat ini bahwa kesetiaan yang membawa mujizat. Sekali lagi, kesetiaan yang membawa mujizat. Wow, mungkin yang di Zoom belum, tolong yang di Zoom. Oke, baik. Jadi kesetiaan yang membawa mujizat. Apa sih yang membuat kita ini bisa setia? Nah itu dulu sebelum kita masuk di dalam posisi yang benar. Jadi apa yang membuat dalam diri kita kok bisa setia itu apa yang mendorong dalam diri kita. Kemarin kesetiaan adalah produk dari Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat bahwa kesetiaan adalah produk dari Roh Kudus. Jadi yang membuat kita, yang mendorong dalam diri kita adalah setia adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak mempunyai Roh Kudus tentunya kita nggak mungkin bisa setia sesuai dengan kategori Tuhan. Kalau setia dalam kategori dunia, enggak tanpa Roh Kudus pun bisa setia. Tetapi kategori Roh Kudus, kalau kita setia berarti kita sesuai dengan Alkitab. Nah, kesetiaan yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus akan membawa kita kepada mujizat. Nanti akan kita buktikan apa itu. Oke ya. Mari kita lanjutkan. Kita akan baca dasar firman Tuhan kita di dalam Amsal 19 ayat 22. Oke, kita baca. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang, katakan wow, 2, 3. Jadi yang diinginkan seseorang, kalau saudara ini pasangan, kalau saudara ini dengan Tuhan, ini adalah kesetiaannya. Nah, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Gitu. Sehingga lebih baik orang apa? Miskin daripada seorang pembohong. Ini dahsyat. Salomo menuliskan ini sehingga setiap saudara bisa tahu bahwa kalau saya dengan saudara yang saya inginkan adalah kesetiaan saudara, bukan uang saudara, bukan apapun yang saudara miliki, tapi hanya kesetiaannya dan ini akan menunjukkan nantinya kita akan mengerti bahwa kesetiaan akan membawa kepada mujizat. Maka kalau sudah lihat di sini lebih baik orang miskin. Kenapa kok perbandingannya lebih baik? Yuk mari kita lihat. Yang pertama adalah bahwa kesetiaan pasti akan menguntungkan. Amin. Kesetiaan pasti akan menguntungkan. Yang di Zoom juga ya. Kesetiaan pasti akan menguntungkan. Kalau kita melihat di situ, pasti kita tahu bahwa kalau kita setia, pasti ada untungnya. Tidak mungkin tidak. Apapun itu. Nanti kita buktikan kalau nggak percaya ya. Kesetiaan pasti akan mendapatkan keuntungan. Tidak kerugian. Kemudian yang kedua adalah miskin namun setia itu lebih baik daripada kaya namun, maka Alkitab jelas tadi dikatakan bahwa lebih baik miskin daripada kaya namun membohong. Karena pada zaman itu bahwa banyak orang kaya tapi bohong. Jadi apa yang dimaksudkan ini? Banyak orang membohongi untuk bisa mendapatkan kekayaan. Kenapa? Bagi manusia kaya itu enak. Pengen kaya? Pasti. Benar kan? Pengen kaya? Pasti. Dilihat dari wajahnya pasti. Jadi kita semua pengen kaya. Kemudian mungkin banyak hal yang sudah dapatkan dengan enak, tidur nyenyak, ada yang mijitin lagi dan sebagainya banyak hal. Sudah bisa membayangkan wow. Tetapi kalau kamu nggak setia, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maka kategori pada saat kita hari ini memikirkan adalah setia. Setia sampai mati atau rapture
kalau memang Tuhan tentukan ya. Kalau mati ya berarti setia sampai mati. Jadi kita harus setia, tapi bisakah kita sampai sesuai dengan standar Tuhan? Nah ini yang kita pelajari, karena saya katakan tadi setia pasti menguntungkan. Yang kedua bahwa setia itu akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Kalau sudah lihat di sini, pasti saudara akan tahu bahwa yang kita kejar berarti bukan kekayaan. Benar kan? Karena apa gunanya kita kaya namun kita pembohong. Apa gunanya kita mendapatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi namun kita dusta. Setiap kita pasti pernah berdusta. Benar enggak? Saya, saudara apalagi. Jadi banyak dustanya. Benar kan? Artinya dikit-dikit dusta. Tetapi kelihatannya kayak biasa gitu. Orang nipu itu kayak biasa gitu. Benar enggak? Apalagi mengingkari janji. Oh itu lebih kayak biasa begitu. Dan itu pasti ada akibatnya enggak? Pasti. Pasti ada akibatnya. Karena apa? Kesetiaan, mendapatkan keuntungan, dan lebih bagus kalau kita ini kaya, tapi kita juga setia. Standar yang itu yang perlu kita cari. Kaya, tapi kita setia. Kenapa? Karena Yesus rela miskin supaya engkau jadi kaya. Jadi itu hak kita enggak? Hak kita. Jadi kalau kita mempunyai hak itu, mari kita rebut, kita ambil minggu ini, dan seterusnya tentunya, sehingga setiap saudara kaya namun setia. Gitu. Alkitab berkata, engkau akan dihakimi karena apa? Perkataan, mulut. Maka hati-hati gunakan mulut, kanan kiri kasih tahu. Hati-hati gunakan mulutmu. Gitu. Kayaknya agak gimana gitu ya. Ya enggak? Karena sudah lama kita enggak khotbah kayak gini kan. Enggak khotbah saling tatap-tatap, kayaknya kalau khotbah itu diem aja, muka ke depan aja udah lah. Enggak usah gini-gini lah, kayak risih gitu. Kita akan banyak itu supaya sudah risih terus. Yang di Zoom mungkin enggak ngerti ya, tapi yang di sini agak sedikit risih. Oke, kami enggak apa-apa. Jadi mari kita mau melihat sekarang bahwa pusat kita, apa yang akan kita raih adalah terus-menerus dalam kesetiaan. Mari kita melihat contoh kesetiaan di dalam Alkitab. Nah, contoh kesetiaan di dalam Alkitab adalah salah satunya adalah Hana. Nah, di dalam Alkitab ada Hana itu adalah seorang yang mandul. Mari kita lihat ayatnya. 1 Samuel 1 ayat yang ke-18 atau ke-8 ya. 1 Samuel 1 ayat yang ke-8. Baca bersama saya, 2, 3. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ini Elkana ini suami daripada Hana dan Penina. Jadi Penina ini punya anak, ini punya istrinya 2. Kalau saudara yang belum pernah baca, Elkana ini punya istri 2, namanya Penina dan Hana. Penina mempunyai anak, tapi Hana ditutup kandungannya sama Tuhan. Dia punya anak. Kemudian Penina ini, madunya ini selalu mengintimidasi yang namanya Hana. Hana, kamu nggak punya anak, aku punya anak. Dan seperti itu. Dia nangis gitu. Zaman dulu kalau orang mandul itu kayak terkutuk. Kamu terkutuk gitu. Nggak punya anak, kenapa? Karena di dalam kandungannya ditutup. Nah itu adalah memalukan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Hana? Dia ngomong sama Tuhan. Di sini dikatakan suaminya itu berkata, enggak apa-apa, kamu enggak punya anak, enggak masalah kok. Bukankah aku ini lebih berharga dari 10 anak laki-laki katanya. Wow, ini kelihatannya kayak menghibur, tetapi sebenarnya ini menusuk hatinya. Tetap saya, kenapa? Karena Penina pada saat itu mengintimidasi dia. Ayat yang ke-9, mari kita baca. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9. Kemudian pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Saudara bisa lihat pada suatu kali habis makan, kemudian ngapain? Hana berdiri
Sedang Imam Eli, ini pendeta Eli, duduk kursi dekat tiang pintu bait suci. Ngapain dia? Ayat 10-nya. Dan dengan hati pedih, 2, 3, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Pemandangannya ingat ya, ada pendeta Eli duduk di kursi dekat itu, dia dari sana. Nangis tersedu-sedu, terus komat kamit gitu. Tapi Eli tidak dengar apa yang didoakan. Terus ya, dia amat-amati mulutnya, kok komat kamit. Wah mabuk ini dia. Ini pendeta nggak diurapi. Jadi mabuk ini. Kenapa? Karena Imam Eli pada saat itu nggak ngerti. Padahal dia sedang berdoa, sedang menangis tersedu-sedu. Apakah dia hanya sekali? Enggak. Dia terus menerus berdoa. Ini yang disebut dengan kesetiaan. Ada banyak orang ketika dia mulai setia, dia berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sekali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali nggak dijawab. Masih ingat nggak pada satu perumpamaan tentang hakim yang lalim? Pada ada seorang perempuan yang saat itu ingin dibela tentang perkaranya. Dan dia ketuk-ketuk pintu terus saat hakim itu sedang tidur. Kemudian dia merasa berisik. Ini kurang ajar nih perempuan. Oke lah, tak bukakan pintu. Aku yang akan menjadi pembela atas dia. Hasilnya adalah dibela. Itu hakim yang lalim. Yesus membandingkan gini, hakim yang lalim aja jika ada yang ngetok-ngetok pintunya, dia mau menolong. Apalagi Yesus. Bukan hakim yang lalim, tapi hakim di atas segala hakim yang luar biasa dan bijaksana. Berarti kalau kita ngetok-ngetok pintu terus, Alkitab berkata, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan itulah sifat daripada Alkitab ketika kita mulai setia, tapi seketok itu kan bukannya sekali. Kalau ketok sekali, coba kamu ketika diketok seketok, gitu. Apa kamu membukakan? Pasti mungkin tikus. Ini mungkin ada angin, kucing, tapi kucing enggak lah, tok enggak ketik. Atau apapun gitu ya. Kenapa? Tapi kalau tok, bener nggak? Kalimatnya tok, berarti kita mulai kalau nggak sekali dibukakan, toknya terus tok. Gitu. Lama-lama tok kan gitu. Bener nggak? Artinya yang saya mau katakan adalah setia sampai pintu dibukakan. Hana itu mempunyai rahim yang tertutup. Dia rindu untuk mempunyai keturunan. Kenapa? Karena Penina pada saat itu mengintimidasi dia. Dan dia sakit pada saat itu. Dan dia merasakan bahwa dirinya bukan wanita seutuhnya. Dia merasa dalam dirinya terintimidasi. Apa aku yang kurang? Hanya satu yang kurang, enggak punya anak. Maka ketika kerinduannya itu diajukan kepada Tuhan, itu yang disebut dengan kesetiaan di hadapan dia. Terus ketika dia habis makan, dia berdiri sana dan dia berdoa di Silo. Kalau kita saat ini ada di sini, berdoa sungguh-sungguh. Dan ini adalah bentuk kesetiaan Hana. Dan saudara tahu bahwa hal itu kalau saudara membayangkan tidak enak. Jadi seorang Hana itu tidak enak, dia punya madu, diintimidasi, diejek, kemudian merasa terusir, merasa disayangi suaminya walaupun suaminya menghibur. Kemudian dia di gereja, di Silo itu, ada pendeta yang nggak ngerti tentang perkara daripada Hana ini. Dan Eli nanti ditegur sama Tuhan. Pendeta jenis kayak gini, masih ada jemaatnya, bagus. Gitu ya, bagus. Karena ada orang yang memilih pendeta yang kayak gini supaya gampang, ditipu mau. Dan bisa. Oke ya, ini bukan menyindir sana sini, tapi ada banyak orang mencari yang gampang aja lah. Pendeta itu gampang lah. Nah ini Eli ini nggak ngerti pada waktu. Sehingga sudah tahu anak-anaknya juga disikat sama Tuhan, anaknya pendeta ini, Imam Eli ini. Dan Eli satu kaget dan dia mati juga. Wah, lehernya patah, kegemukan. Ya. Ini Alkitab ini bukan sedang lucu loh, ini Alkitab yang bilang ini. Ya, jadi sedang kaget di kursi goyangnya gitu. Kaget dia ngelihat anaknya mati. Ini pendeta kayak gini.
Saya rindu bahwa saya tetap melihat bahwa perkara-perkara saudara akan saya naikkan juga, saya dukung, saya bantu di dalam doa, minimal di dalam doa. Minimal di dalam doa. Maka saya mengamati juga. Enggak ada komat kamit. Iya. Tapi pikirannya yang komat kamit. Oke, kalau dibuka komat kamit semua. Jadi ini kita sedang memperhatikan. Kenapa? Karena Eli nggak memperhatikan di sana. Kalau sudah baca semua nggak memperhatikan di situ. Saudara tahu berarti halang-halangannya satu Penina, dua dia nggak mempunyai anak, yang ketiga adalah pendetanya sendiri. Halangan, apakah engkau tetap setia? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Ada banyak orang tersinggung sedikit saja sudah nggak setia. Ngapain doa-doa? Ya kan? Ngapain untuk apa sih? Itu baru tersinggung sama pendetanya. Belum sama keluarganya. Gitu. Keluarganya udah menyinggung saudara, aduh ngapain aku dilahirkan, ngapain aku ada di tempat ini, ngapain aku hidup, dan sebagainya. Apalagi itu, apakah saudara tetap mau setia seperti Hana? Itu pertanyaannya. Kalau saudara ingin mukjizat, judul kita adalah kesetiaan yang mau mukjizat, tirulah Hana. Dia nangis terseduh-seduh, ngomong perkaranya diadukan pada Yesus, pada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan dia ngomong, dia komat kamit sendiri, yang ngerti hanya Tuhan. Berarti nggak salah dong Eli. Eli memang saat itu nggak salah. Tetapi menyangka dia mabuk, itu yang salah. Jadi kalau saya di sini, wah mabuk dia. Dia nari-nari maju-maju, tapi mabuk pasti dia. Gitu. Apakah begitu? Itu yang salah. Ya kan? Nah kalau saya, jadi kita nggak bisa menyangka, wah dia sedang sukacita, enggak apa-apa sukacita. Artinya yang saya katakan saudara mau nari-nari di sini, saudara yang di Zoom mau lunjak-lunjak, enggak apa-apa. Untuk Tuhan yang penting. Jangan pernah menyangka, wah sedang apa dia. Sedang cari perhatian dia. Nah. Jangan punya pikiran negatif di hadirat Tuhan, di gereja. Gitu ya. Jangan pernah menyangka. Kalimat menyangka berarti konotasinya adalah negatif. Maka di tempat ini saudara mempunyai prasangka yang positif. Sehingga setiap saudara, wah bagus dia, sedang sukacita, luar biasa. Di hadapan Tuhan, Raja segala raja, tetap sukacita. Ini disebut kesetiaan. Tapi kalau kesetiaan gara-gara A, B, C, D, maka kesetiaannya tergantung daripada A, B, C, D. Produksi Roh Kudus tidak tergantung dari A, B, C, D. Produksi Roh Kudus tergantung Roh Kudus. Masakan pabrikmu tergantung sama saya? Kan enggak kan? Pabrikmu tergantung oleh kamu sendiri, bosmu sendiri. Produksi Roh Kudus ya tergantung sama Roh Kudus, bukan tergantung sama setan. Bukan tergantung sama dunia ini. Apapun yang dunia lakukan, tetap kita produksinya adalah sukacita, damai sejahtera, dan kesetiaan. Kalau kita baca koran gitu ya, seluruh dunia kan mengalami krisis gitu ya, resesi. Dan kita tahu di Amerika itu bensin, tadinya cuma $2, $3, jadi $8, dari $7 gitu ya, menurut berita. Di Korea yang tadinya solar kita beli itu cuma 14, 1.400, 1.300, sekarang 1.900. Naiknya tinggi. Apakah saya harus jual mobil? Nah itu pertanyaannya itu. Jadi maksud saya gini, kesetiaan agungan, aduh gimana ini. Kalau kita tetap setia, kita ngadu kepada siapa? Tuhan. Jangan kita ikut-ikut demo protes pada kena turunkan harga, yang gak bisa turun-turun, uang ini dunia kok. Minyak dunia kok masuk minyak nggak harus diturunkan. Aneh. Ya kita aja berdoa sama Tuhan. Segala sesuatunya atas kontrol Tuhan. Jadi kontrol Tuhan, semua dalam kontrol Tuhan. Mau naik kayak, mau perang kayak, semuanya. Kalau Rusia
ngebom Ukraina, sampai sini enggak kira-kira? Nah, menurut ilmu, uapnya semuanya ini bisa nyampe loh. Nah, Pak pakai masker Pak. Nah, pakai masker kayak di TV itu Pak, moncong gitu. Apakah tetap sampai? Mau berapa lama kamu pakai itu? Tetapi orang yang setia, Wahyu kemarin bilang, dia yang akan menang. Tetap setia, saudara akan dilindungi dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, engkau akan dilindungi dalam hadirat Tuhan. Mari bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Yang di Zoom, bangkitkan iman saudara di hadapan dia. Percaya kepada dia. Seperti Hana ini. Apa hasil daripada kesetiaan Hana? Mari kita lihat. Yang mandul akhirnya mempunyai anak. Wow. Kita lihat ya. Ayat yang ke-20 dari 1 Samuel 1. Baca bersama saya 2-3. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Wow. Dia minta sama Tuhan dan akhirnya Samuel ini bukan hanya anak laki-laki, tapi dia adalah nabi besar di zaman Israel. Siapa yang gak kenal Samuel pada zaman itu? Dia mengurapi Daud. Dan Samuel ini tumbuh besar dan berhikmat luar biasa. Jadi kesetiaan menghasilkan mukjizat yang luar biasa ketika Hana mulai berdoa di hadapan Tuhan. Setahun kemudian dijawab sama Tuhan. Wow. Wow. Ini hal yang luar biasa. Jadi kalau saudara baru seminggu, kok gak dijawab-jawab sih? Ya kan? Ini aneh. Bahkan Pak saya udah setahun Pak melebihi Hana. Doanya kayak Hana enggak? Jangan-jangan doanya hanya ngawur-ngawuran aja. Doa kayak Hana nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan. Saya pernah ngalami begitu juga. Kita berdoa sama Tuhan. Wah sujud menyembah Tuhan. Nangis-nangis di hadapan Tuhan. Tidak ada orang, hanya Tuhan saja. Ngobrol sama Tuhan. Mukjizat terjadi. Saya juga ngalami itu. Mengalami mukjizat anak juga terjadi. Saya. Sampai ada Elika itu mukjizat juga. Pak saya enggak doa juga punya anak Pak. Nah, ada yang ngomong begitu kan. Jadi ini berbeda. Penina itu enggak pernah berdoa juga punya anak, Penina. Ya di sini ini. Gitu ya. Tapi ini beda. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Saudara-saudara sekarang apa yang saudara inginkan? Ngomong sama Tuhan. Setia di hadapan Tuhan. Maka dia mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Yang hasilnya adalah jelas nabi besar. Nabi besar. Samuel itu. Maka ada banyak orang yang menamai anaknya Samuel. Tapi jadinya akhirnya bukan nabi besar. Gitu. Coba kita pikir berarti. Tetapi boleh saja kita menamai anak siapa saja yang pasti. Mari kita mau setia seperti Hana. Jangan pantang mundur. Di dalam kekristenan hanya trompet, maju. Tidak ada trompet, mundur. Gitu, itu kekristenan. Jadi maju aja. Karena aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi kalau kita mengerti itu, sampai kesudahan zaman, pasti Tuhan akan melakukan yang dahsyat dan luar biasa. Itu mukjizat yang diterima Hana ketika dia setia di hadapan Tuhan. Mari kita lihat contoh yang kedua. Kesetiaan orang lumpuh sekarang di kolam Bethesda. Masih ingat ya ini ya. Jadi orang lumpuh di Bethesda, kalau saudara tahu kolam Bethesda, itu ada yang namanya kolam ketika bergoyang, maka semua orang sakit ketika pertama kali nyebur di situ, maka sembuh. Gitu ya. Sekarang udah nggak ada airnya kalau kita pergi ke sana ya. Sudah hanya batu-batu saja. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Nah, jadi kalau saudara lihat di situ, maka yang terjadi adalah orang-orang yang ada di dalam sekitar kolam Bethesda,
dia mengharapkan bahwa dia yang pertama. Selalu, saudara sekarang apa yang saudara harapkan? Yang pertama kali saya pengen, ya wah saya dapat ini, saya dapat ini. Saya nunggu terus, kayak saudara, ada yang pernah main judi? Pernah kan? Nah, pernah main judi kan? Nah, saudara kan mengharapkan menang kan? Kadang melototi lagi, apapun itu, baik itu judi melalui internet atau melalui apapun bisa. Sudah melototi terus, harapannya yang pertama dapat, akhirnya nggak dapat. Ada seorang yang sudah puluhan tahun lumpuh dan dia sudah menanti-nantikan itu dan nggak dapat. Pertanyaannya, apakah dia tetap duduk di situ atau dia minggat di kolam itu cari kolam yang lain? Wah, kolam apa ini? Aku tak pergi ke kolam yang lain aja lah. Begitu, yuk kita baca Alkitabnya. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga, 2-3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Jadi mereka menantikan, ada berapa? Banyak di situ berbaring sejumlah besar. Sejumlah besar orang sakit ini banyak, mungkin ada yang borok, mungkin ada yang buta, mungkin ada yang lumpuh, ada yang sakit perut, ada yang panu, kadas, kudis, semuanya. Kayak saudara mungkin kayak gitu, mungkin duduk di situ. Mungkin saudara yang paling cepat pasti zaman penyakit kulit pasti cepat kan? Pasti duduk di situ langsung lari cepat. Tapi kalau buta kan nggak bisa, lumpuh apalagi kalau nggak ada yang gotong nggak bisa. Bener nggak? Apalagi orang yang nggak punya penglihatan. Goncang atau enggak ini? Kan enggak bisa, enggak ngerti. Dari mana kalau enggak ada yang nuntun? Tapi banyak orang di situ. Ada orang lumpuh di situ. Mari kita lihat ayatnya yang kelima. Kita lanjutkan ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Umur berapa bro? 38. Seumur dia. Seumur dia, bayangkan dari kecil sampai setua ini, dia gimana sakit. Maksudnya setua ini, 38. Bagaimana kita bisa ngerti? Saudara saya sakit 5 tahun gini aja udah kayaknya udah kebiasaan gitu loh. Udah kebiasaan, sudah lupa. Yang dulu-dulu kayak apa itu udah lupa. 5 tahun, ini 38 tahun. Ini enggak gampang loh. Enggak gampang. Harapannya berarti apa? Semakin besar untuk sembuh. Harusnya. Tapi ada banyak orang yang sudah pasrah, udahlah mati aja lah, minum racun aja lah. Atau saya ngapain, saya harus duduk di situ, antri dan sebagainya. Toh nggak ada yang gotong saya. Ngapain saya di situ? Mau dibuang sama keluarganya mungkin. Daripada kamu di rumah membuat bau, busuk dan sebagainya. Udahlah kamu di situ, digotong sama keluarganya, dibuang di situ kayak kucing. Dia nunggu terus. Tapi dia lihat, waduh, ada yang sembuh. Dia lihat di situ. Gimana kira-kira hatinya? Waduh dia, oke bro, salaman, dia naik lagi. Mungkin ada yang baik hati, bro aku duluan ya, sembuh nih. Mungkin begitu, saudara bayangkan aja. Ada lagi yang punya penyakit yang kusta, bro udah sembuh nih, aku udah lari duluan. Oke, dia menderita di situ, dia duduk aja domblong. Duh gimana ini, gimana ini. Apakah tetap setia? Itu pertanyaannya. Dia duduk di situ. Dan penyakitnya sudah 38 tahun udah mentok ini. Mungkin kalau 39 mungkin sudah mati mungkin. Karena apa? Sudah nggak ada harapan lagi mungkin ya, kita nggak ngerti. Tapi sudah 38 tahun, ini sudah wow lama. Lama sekali, sakit kok lumpuh. Apa yang terjadi di situ? Mari kita lihat ya ayat yang ke-6-nya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya 2-3, maukah engkau sembuh? Wow, yang goncangin kolam itu siapa? Malaikat kata itu, ya kan? Malaikat menggoncangin, ya kan? Ada malaikat yang menggoncangkan di situ. Kemudian kalau kita masuk di situ sembuh, mungkin di situ menjadi apa namanya kayak tempat sakral gitu, kayak tempat berhala ya. Kayak tempat berhala, karena memang pada saat itu semua orang masuk di situ masuk sembuh, nggak punya iman masuk situ sembuh. Karena itu sudah terkenal di situ.
Kamu mungkin nggak punya apa-apa, nggak punya iman, nggak punya pengetahuan tentang apa-apa tentang Yesus. Ketika masuk di kolam itu, penyakit apapun dalam dirimu sembuh. Tapi penyakit fisik ya, bukan penyakit pikiran. Kalau penyakit pikiran nggak bisa. Jadi ini langsung sembuh. Semuanya sama seperti ini. Maka pertama kali Yesus ketemu sama orang itu, yang mempunyai kolam itu, yang mempunyai dunia ini namanya Yesus, ketemu langsung. Yesus mengamati 38 tahun. Wah ini kesetiaan ini. Setia ini. Udah aku tak mengunjungi dia lah. Saudara menangkap maksud saya? Ini bukan karena iman. Bukan karena iman. Yang lainnya karena iman. Karena imanmu sembuh, karena imanmu sembuh, karena imanmu sembuh. Tapi yang ini enggak loh. Kesetiaan loh yang ini. Maka ditanya, maukah engkau sembuh? Maka kalimat mau ini penting dengan kekristenan. Bukan masalah bisakah, bukan begitu. Bisakah kamu melayani? Yesus enggak pernah berkata gitu. Maukah kamu melayani? Dengan Petrus, maukah kamu ikut aku terus? Ninggalkan jalamu, maukah. Kekristenan itu harus dijawab mau atau tidak. Walaupun kamu itu secerdas apapun, kalau enggak mau, ya enggak akan dapat berkat Tuhan. Tuhan berkata, oke. Maka saya mau berkata di tempat ini bahwa ketika kesetiaannya seorang lumpuh di kolam Bethesda tadi, dia nungguin sampai dia mendapatkan mukjizat dan berjumpa dengan sang penguasa namanya Yesus. Dia ngomong, hai, apakah kamu mau sembuh? Maukah engkau sembuh? Jawabannya ngelantur. Kalau saya mau baca ayat yang ke-7, jawabannya ngelantur. Ya, enggak ada orang yang mau menggotong saya, gimana saya bisa ke sana? Dia berarti enggak ada iman kan? Kalau kamu lihat di situ, tapi kesetiaan ini yang membawa mukjizat. Karena dia ngelantur, ngomongnya ayat yang ke-7, enggak saya tulis di sini, aku baca sendiri di sana, dikatakan bahwa enggak ada orang yang gotong. Bagaimana mungkin saya masuk duluan di sana? Dia pikir ini siapa? Enggak ngerti Yesus itu siapa. Enggak ngerti. Jadi walaupun kamu enggak ngerti, namun setia, ada akibatnya. Tadi dikatakan Amsal, ada keuntungannya. Ada keuntungannya. Tapi kalau dia nggak beriman pada Yesus, nggak masuk surga ya. Ini cukup di sini doang. Jadi harus beriman juga. Maka kita lihat hasil daripada ini. Yuk kita lihat yuk. Hasilnya apa? Ini yang terakhir. Hasil daripada kesetiaan orang lumpuh di Bethesda ini adalah ayat 8, baca bersama saya 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan ayat yang 9 berkata, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu pas hari Sabat, Sabtu kalau zaman itu, sama sekarang Minggu, karena arti kata Sabat adalah rest. Saudara, restnya kan hari ini. Ada orang restnya hari Jumat ya, itu Sabat buat dia. Nah kalau kita lihat di sini, maka ayat yang ke-8-nya padahal dia ngelantur jawabnya, ayat yang ke-7. Ngelantur jawabannya. Nah ketika ngelantur jawabannya, apa yang terjadi pada saat itu? Yesus tetap berkata, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Padahal jawabannya ngelantur loh. Jawabannya nggak nyambung loh. Padahal Yesus, maukah kamu harusnya? Mau kan begitu kan. Saya mau Tuhan. Kalau kamu yang sadar begini pasti, maukah kamu dapat istri yang bagus, yang soleha? Mungkin. Pasti oke kamu. Mau nggak soleha aja mau kamu. Jadi apalagi soleha. Artinya yang saya mau katakan apa ini? Mau, tetapi ini jawabannya ya nggak ada. Dia mungkin udah ngeblank dia. Tetapi Yesus tetap menyembuhkan orang itu. Kenapa? Kesetiaan. Katakan dengan saya 2, 3, kesetiaan. Termasuk yang ada di Zoom. Setia, jangan hanya sekali gini ibadah kemudian mau pengen sembuh. No, terus setia. Saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara di luar nalar kita.
tangkap itu mukjizatnya. Yang belum pernah mengalami mukjizat, tangkap hari ini. Pastikan kamu pasti akan menerima mukjizat itu. Apapun itu yang kamu inginkan tentunya di hadapan Tuhan. Ini contoh yang dahsyat. Maka ini kesimpulan saya bahwa kesetiaan membawa mukjizat. Yesus berkata, angkatlah tilammu, dia ngangkat. Angkat enggak pada waktu itu? Angkat, kenapa? Sudah merasa bahwa dirinya sembuh, dia langsung angkat tilam. Dia gotong kemana-kemari, dia senang, sukacita, sorak-sorak. Jadi orang yang dilepaskan harusnya senang, sorak-sorak kayak tadi itu. Ya, walaupun cuma satu orang tapi wow. Benar enggak? Sama 38 tahun, ini 38 tahun. Sakitnya tapi. Ya kan? Nangka enggak sama saya? Sukacita. Oke. Semakin ramai. Jadi mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan. Saya mau supaya saudara Mei ini menjadi bulan di mana saudara benar-benar nangkep pesan Tuhan tentang kesetiaan. Sehingga angkat tilammu, berjalanlah. Namun pada saat itu hari Sabat, nah ini masalahnya. Orang Israel, Yahudi pada waktu itu nggak boleh melakukan apapun termasuk ngangkat tilam pada hari maka ditegur, hei ngapain kamu angkat-angkat tilam? Aku sembuh. Nggak bisa, siapa yang menyembuhkan kamu? Siapa ya? Duh. Ayatnya begitu tadi. Siapa ya? Saya nggak ngerti, nggak kenal sama dia. Pokoknya yang penting dia ngomong, aku sembuh. Jadi ada iman nggak sebenarnya? Kan nggak ada. Walaupun imannya iman ada sedikit, tapi kan dia nggak ngerti. Karena siapa yang menyembuhkan juga nggak ngerti. Kalau Sakeus tahu siapa Yesus, maka dia manjat pohon ara. Yang lainnya Lazarus tahu siapa itu Yesus. Tapi yang ini nggak kenal. Siapa Yesus? Karena ada kesetiaan itulah, maka Yesus memperhitungkan kesetiaannya. Maka setiap saudara yang setia yang duduk di tempat ini, tapi duduknya jangan di situ terus, bisa pindah-pindah. Kalau saudara setia di situ, maka saudara juga akan mendapatkan hal yang sama. Termasuk yang di Zoom. Saudara pasti akan mendapatkan hal yang sama seperti itu. Maka butuh yang namanya kesetiaan itu. Plus iman, oh tambah dahsyat. Ini segondok kalau Jawanya. Jadi artinya apa? Plus iman, wow. Jadi hal yang luar biasa, saudara akan menjadi orang-orang yang teladan yang dahsyat. Dan saat itu ketika dia ditanya, siapa yang menyembuhkan? Enggak ngerti. Digetak-getak. Digetak-getak itu dibentak-bentak. Dibentak-bentak. Siapa? Akhirnya dia enggak ngerti, dia senang, dia masuk ke sinagog, masuk ke gereja. Ketemu Yesus. Ini yang menyembuhkan aku. Senangnya minta ampun. Terima kasih ini. Kemudian orang-orang yang di luar sana tahu bahwa, orang ini kurang ajar, mau dibunuh nih Yesus. Yesus akhirnya meninggalkan tempat itu. Kamu baca dengan semuanya, sampai selesai mau saya baca itu. Maka sudah akan menangkap bahwa pesan Tuhan hari ini adalah, Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari panggil berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan sukacita di hadapan Tuhan.